Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. Kita masih di Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1 di pasal yang ketiga dari bab yang keempat. Ya, bab yang keempat, Tauhid Asma wa Sifat. Di pasal yang kedua ini, di pasal yang ketiga, studi tentang sebahagian sifat-sifat Allah. Kita sudah sampai kepada sifat as-sama wal basar. Ya, nomor E. Ya. Nomor E, as-sama wal basar. Halaman 116 nanti sampai 118 insyaallah. Kita ketemu ya. As-sama wal basar artinya mendengar dan melihat. Allah itu mendengar tapi tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah itu melihat tapi tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kedua sifat ini, mendengar dan melihat, ini termasuk sifat dzatiyah. Sifat-sifat yang selalu melekat pada zat Allah. Sifat-sifat yang tidak pernah berpisah dengan Allah. Itu namanya sifat dzatiyah. As-sama artinya mendengar, al-basar artinya melihat. Dalilnya Asy-Syura surah 42 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan laisa kamitslihi syai',
Tiada suatu pun yang serupa dengan dia. Ini menunjukkan bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kita mendengar yang bersuara. Allah mendengar yang tidak bersuara pun bisa didengar oleh Allah. Bagi kita yang bersuara saja masih kita tidak bisa mendengar, terutama yang sudah manula, lansia, umur 60, 70, 80, itu sudah mulai dikurangi pendengarannya. Sehingga tidak jarang diteriakin oleh cucunya, kakek, nenek, mulu, kakek budek sih. Ya, sesuai dengan ayat Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqishu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi fasilitasnya. Ya, pendengarannya dikurangi. Begitu juga penglihatan. Allah melihat, kita melihat. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Kita melihat dibantu dengan cahaya. Ada lampu. Kalau suatu saat PLN matiin lampu ini, gelap semua, kita nggak bisa ngelihat. Yang dibantu cahaya ini saja, penglihatan kita terbatas. Ya, kalau ada semut hitam merayap di baju bapak-bapak yang baju hitam itu, saya nggak bisa lihat. Ya, malah masukkan benang ke dalam jarum segala begini, nggak masuk. Yang sudah lansia manula perlu teropong, nggak ada teropong, nggak bisa ngelihat. Itu keterbatasan penglihatan kita. Tidak demikian dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sering menggambarkan meskipun semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, bagi kita lihat nggak? Tapi itu tidak luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud laisa kamitslihi syai'. Tidak suatu pun yang serupa dengan dia. Ya. Sifat-sifat Allah tidak satu pun yang serupa dengan sifat makhluk. Ya, sifat makhluk tidak satu pun yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Allah menetapkan sifat untuk dirinya. Di ayat ini Allah tetapkan mendengar dan melihat. Dalil yang kedua ada di An-Nisa surah yang keempat ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini ayat ini bertabur di dalam Al-Quran, banyak sekali. Ya, tidak kita turunkan semua, ini sudah cukup mewakili. Ada dua faedah yang bisa kita dulang di balik pelajaran Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Pelajaran pertama, ya, atau yang kita sebut dengan faedah, awas, Allah melihat, Allah mendengar. Jangan macam-macam di depan Allah. Ya, Allah mendengar, Allah melihat. Kita buktikan Ramadan kemarin. Sekira pukul 10, perut mulai berbunyi-bunyi minta diisi. Kerongkongan perih minta disiram. Ya. Kalau kita masuk ke dalam kamar, nggak ada yang lihat, istri lagi keluar, anak main di luar, minum seteguk dua teguk kan lumayan. Ya. Kita ulang lagi sisa sahur kemarin, sahur tadi malam, sepotong dua potong kan lumayan pengganjal perut. Tapi itu tidak kita lakukan. Istri memang tidak lihat, anak memang tidak lihat, tapi Allah
Allah melihat. Awas, jangan macam-macam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Dan juga tidak usah takut. Takut sih takut, manusiawi. Terlalu takut nggak boleh. Betapapun ancaman di depan mata kita, jangan terlalu takut. La takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita sedang dilihat oleh Allah. Bukan dilihat saja, tapi dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toha surah yang ke-20 ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qal la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika Nabi Musa mendapatkan amanah tugas kerasulan untuk menemui Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu melampaui batas. Temui dia, wahai Musa. Luruskan jalannya, dakwahkan Islam kepadanya. Secara kemanusiaan, Musa itu takut kepada Fir'aun. Kenapa tidak? Musa merasa melakukan kesalahan, sempat menggampar ya seorang dari suku Kipti. Jangan-jangan itu dibalas nanti. Jadi Musa ngeper untuk menghadapi Fir'aun. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la takhafa. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Kok Musa kamu berdua? Gimana ceritanya? Musa itu bersama saudaranya Harun. Ya. Musa minta kepada Allah supaya adiknya, saudaranya Harun dijadikan sebagai wazir, sebagai wakil, ya, pembantunya. Nah, kata Allah, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Kenapa? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersamamu berdua, aku mendengar, aku melihat. Ya. Fir'aun tidak akan bisa mengganggumu. Aku mendengar, aku melihat. Aku bukan nyuruh-nyuruhmu saja. Aku lihat, aku dengar, aku awasi, aku jaga keselamatanmu. Kata Allah kepada Musa alaihi salam. Maka kalau kita sudah yakin di jalan yang lurus, di jalan yang benar, jangan takut. Ya. Kalau kita sudah yakin di jalan tauhid, di jalan sunnah, apapun ancaman, jangan takut. Ya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan pembicaraan kita berdua itu juga didengar oleh Allah. Ya. Allah bisa memisahkan, membedakan ini kata si fulan, ini suara si fulan. Walaupun suara itu sama-sama bergema kayak orang di pasar, tapi Allah bisa membedakan. Kalau kita nggak bisa, nah, cobalah Bapak Ibu berdua saja sama-sama berkata, sama-sama bertanya, Ustaz tanya dong. Nah, saya pasti menyuruh salah satu bersabar gantian. Kalau dua-duanya sekali ngomong, kita nggak bisa dengar. Ini ngomongnya apa? Ini maksudnya apa? Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang berkata, sama-sama berkata, Allah bisa memahami perkataan orang itu. Begitu uniknya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Mujadilah surah 58 ayat 1. Pernah ada seorang ibu-ibu ya menggugat suaminya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan.
Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'ul basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suaminya. Jadi wanita menggugat suami bukan hanya sekarang, sejak dulu. Ya. Dan dia mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antaramu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Begitu detilnya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di Az-Zukhruf surah 43 ayat 80, Allah mempertanyakan kepada orang yang coba macam-macam dengan Allah. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, atau mereka mengira bahwa kami tidak mendengarkan rahasia dan bisik-bisik mereka. Ya, bisik-bisik ini mumpung ya uangnya MBG lagi ngelontor ini, ya disimpangkan sedikit kan lumayan. Jadi bisik-bisiklah antara si A dengan si B. Maka terjadilah korupsi. Awalnya dari bisik-bisik itu. Apakah mengira mereka tidak mendengar, Allah tidak mendengar bisik-bisik mereka? Ya. Sebenarnya kata Allah, kami mendengar, dan utusan-utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Awas. Nah, maka judulnya tadi apa? Awas. Jangan macam-macam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Utusan kami yaitu malaikat ya selalu mencatat ya bersama mereka. Maka orang yang sudah belajar tauhid ya, dia sudah faham tentang sifat-sifat Allah, insyaallah jalannya akan lurus. Kenapa orang menyimpang? Karena lupa Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Al-Alaq surah 96 ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya? Ini pertanyaan Allah kepada orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallah fanasiyahum, karena mereka melupakan Allah, itulah sebabnya Allah melupakan mereka. Jadi kalau kita merasa dilupakan oleh Allah, barangkali kita pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam juga memperkenalkan kepada ayahandanya tentang Allah yang Maha melihat, ya, tentang Allah yang Maha mendengar. Maryam surah 19 ayat 42. Idz qala li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahandanya, apa katanya? Ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru? Kenapa ayah menyembah kepada patung yang tidak mendengar dan tidak melihat? Artinya, kalau tidak mendengar, tidak melihat, tidak pantas jadi Tuhan. Nah, makanya Allah itu punya sifat mendengar dan melihat. Wala yughni anka syai'a, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun juga.
sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Apakah batu-batu berhala di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk batu-batu kuburan, ya. Apa kata Allah? Tidak dapat menolongmu sedikit pun juga. Lalu kenapa masih mempersekutukan Allah? Kenapa masih musyrik? Kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syu'ara surah 26 ayat 72. Kalau Asy-Syura tadi artinya surah musyawarah, ya. Asy-Syura surah musyawarah. Kalau sekarang Asy-Syu'ara, nah beda-beda tipis. Artinya surah penyair, ya. Syu'ara artinya penyair, yang kemudian diganti oleh Ustaz Kondang menjadi surah pemusik. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita tidak begitu, ya. Karena pesan sponsor lancang merubah-rubah Al-Quran. Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 72. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Ibrahim mencoba diskusi, tukar fikiran dengan ayahnya dan kaumnya. Apakah mereka yang kalian sembah itu mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Begitu juga kepada orang-orang yang meminta di batu-batu berhala, ya, kepada orang mati, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Burhanuddin Angkusaliyah, Wali Songo. Apakah mereka mendengar ketika kamu berdoa? Kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat 218 sampai 219, alladzi yaraka hina taqumu. Allah itu yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat. 219, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah juga melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ternyata kita sholat dilihat oleh Allah, ya, diperhatikan oleh Allah. Maka malulah kita sholat kita kalau masih amburadur, tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Salat ngejar target, ngubar setoran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah lihat video, ya, salat tarawih 23 rakaat hanya 15 menit. Ya. Apakah tidak malu? Salatnya diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah ketika berdiri. Dan ketika sujud juga diperhatikan oleh Allah. Perubahan gerakan kita itu sudah sesuaikah dengan tuntunan Rasulullah bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi SAW. Hentikan salat semau kita, ganti dengan salat sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, ini perlu kita belajar sifat salat Nabi. Siapa Ustaz fikih kita? Ya. Nah, beliau menerangkan bagaimana sifat salat Nabi itu. Karena kita malu kalau salat kita amburadur, sementara salat kita diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak satu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Semuanya terlihat oleh Allah, semuanya terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba ngumpet-ngumpet di depan Allah.
Jangan coba bersembunyi di depan Allah. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Kemudian At-Taubah surah yang ke-9 ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kepada mereka, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Kalau gitu nggak perlu pengawas lagi sebenarnya, nggak perlu CCTV lagi sebenarnya. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah. Dalam hadis yang sahih terkenal dengan hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa sih? Apa jawab Nabi? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu Anda mengabdi kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kita bisa lihat Allah? Enggak, seakan-akan. Fa illam takun tarah, kalau Anda tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara. Ketahuilah bahwa Allah itu melihat Anda. Kita sedang dilihat oleh Allah, kita sedang perhatikan oleh Allah. Kalau begitu, kalau bekerja, bekerjalah yang baik. Ya, jangan bekerja yang baik ketika ada mandor, ketika ada pengawas, kerjanya baik. Nggak ada mandor, nggak ada pengawas, kerjanya amburadul. Ya, ada pengawas, ya, ada yang lihat, nah kerjanya lurus. Ketika tidak ada pengawas, ada kesempatan, lalu uang negara dicuri. Yang seharusnya untuk fakir miskin, yang seharusnya untuk anak sekolah, makan bergizi di gratis, dicuri juga. Ini menunjukkan lupa dengan Allah itu melihat. Nah, kata Allah, wa qul, katakanlah kepada mereka, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan di dunia nanti akan diceritakan kepada kita melalui catatan-catatan malaikat, dikumpulkan dalam sebuah buku, dan buku itu akan dibagikan kepada kita di hari kiamat. Apakah kita nggak malu? Hasil pekerjaan kita ternyata catatannya buruk semua. Terakhir, Al-Hujurat surah 49 ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib baik di langit maupun di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dengan ayat-ayat tadi, maka kita harus hati-hati dalam melangkah supaya tidak salah kaprah, keliru melangkah, supaya tidak salah jalan. Dan kemudian apapun ancaman yang mengancam kita, selagi kita di jalan yang benar, jangan takut. Allah itu akan menjaga kita. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dengan kita belajar Allah itu mendengar lagi melihat, kalau berdoa, berzikir, cukup berbisik, itu sudah kedengaran oleh Allah. Tidak perlu mengeraskan suara, apalagi pakai pengeras suara. Untuk apa keras-keras, kencang-kencang? Allah itu nggak budek. Allah itu Maha mendengar.
Dalam berdoa dan berzikir ini kita dibimbing oleh Allah dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 55 dan 205. Nah, ini enggak ada dalam buku, buka mushaf ya. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 55 dan 205. Kita ke 55 dulu. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati. Jangan dengan sombong kalau berdoa kepada Allah, tapi dengan rendah hati. Tadarru, tawaddu, itu rendah hati. Wa khufyah, dan dengan khufyah. Khufyah itu dengan suara yang lirih. Ya. Dalam tafsir Jalalain ya, bisirri itu, wa khufyah itu ditafsirkan dengan bisirri, dengan berbisik. Loh, kok Ustaz ngambil tafsir Jalalain, kenapa tidak tafsir Ibnu Katsir? Nah, tafsir Jalalain ini adalah materi tafsir di kalangan pesantren tradisional, termasuk dulu pelajaran saya di tafsir Jalalain, bukan tafsir Ibnu Katsir. Maka aneh ketika kaum tradisional berdoa dan berzikir dengan suara yang keras. Dalam tafsir Jalalain yang buku pokok mereka di pesantren, khufyah itu ditafsirkan dengan bisirri, berbisik. Jadi berdoa itu berbisik, Pak, bukan dengan suara yang keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Allah sudah tunjuk batasnya, yaitu dengan berbisik, dengan bisirri, dengan khufyah, dengan suara yang lirih. Kalau kita mengeraskan suara juga berarti melampaui batas. Allah enggak suka itu. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa kita? Kita melampaui batas. Nah, kemudian ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Dan berzikirlah kamu, sebut nama Tuhanmu, ingat Rabbmu dalam hatimu. Caranya tadarruan, dengan rendah hati. Lalu wa khifatan, dengan rasa takut. Selanjutnya wadunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Allah menyuruh kita berzikir tidak mengeraskan suara, lalu kita berzikir dengan mengeras suara. Berarti kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam subjudul, kalau berzikir berbisik saja. Tidak usah mengeraskan suara, apalagi pakai pengeras suara. Orang akan terganggu kalau kita mengeraskan suara. Karena jamaah itu tidak semuanya sama dengan imam takbiratul ihramnya. Banyak yang masbuk. Kalau masbuk berarti dia nambah lagi ke rakaat berikutnya. Kita berzikir kencang-kencang, terganggu dia. Buyar kekhusyukannya. Di zaman Nabi ada orang sholat, bukan sholat wajib ya, sholat sunat. Ada yang baca Quran. Baca Quran ini mengeraskan suara. Ditegur oleh Nabi, pelankan baca Quran, jangan mengganggu orang sholat. Bacaan apalagi yang lebih mulia daripada bacaan Al-Quran, itu pun jangan dikencangkan kalau ada orang yang sholat. Ini kita berzikir, mengeraskan suara, pakai pengeras suara lagi, terganggulah orang yang sedang sholat. Nah, ini cara kita berzikir. Lanjut ya. Wadunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan dengan tidak mengeraskan suara, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, dilalaikan oleh
suara-suara yang dikeraskan, ya, sehingga kreasi dan inovasi telah melalaikan kita, ya. Orang kita terkenal kreatif dan inovatif. Tadi sudah kita dengar berdoa berzikir dengan tenang, ya, suara yang lirih, berbisik, tidak mengeraskan suara. Muncullah inovasi, kreasi dan inovasi. Berzikir sambil berdendang, dikeraskan suara. Tadinya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Telinga kita saja yang mendengar. Tapi karena kreatif dan inovatif, berzikir sambil berdendang, subhanallah, walhamdulillah. Kreatif, kreasi dan inovasi yang bertabrakan dengan Al-A'raf 55 dan 205. Kita sudah dilalaikan oleh kreasi dan inovasi kita sendiri. Satu, berzikir sambil berdendang. Nah, yang kedua, berzikir sambil bergendang. Orang berselawat sekarang pakai gendang, ya, pakai gendang. Itu kreasi dan inovasi. Sudah dua, berzikir sambil berdendang, berzikir sambil bergendang. Yang ketiga, berzikir sambil bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah seperti itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu sampai menjadi orang yang lalai, dilalaikan oleh kreasi dan inovasimu sendiri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih di faedah yang kedua, yaitu berdoa, berzikir, berbisik saja, jangan mengeraskan suara, apalagi pakai pengeras suara. Sekarang kita dengarkan cerita dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah kakeknya Imam Abu Hasan al-Ash'ari, yang terkenal pendiri Asy'ariyah, yang sudah kembali, yang sudah bertaubat kembali kepada manhaj ahli sunnah yang sebenarnya. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Ketika Rasulullah perang di Khaybar, ya, salah satu peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu asyrafan nasu ala wadin farafa'u aswatahum bitakbir. Ketika manusia melewati lembah, lalu mereka mengangkat suara mereka dalam bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka dengar begitu, ya? Mengangkat suara mereka dalam bertakbir. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum. Hai manusia, ayuhan nas, sayangilah diri kalian. Kenapa? Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian bukanlah menyeru Allah zat yang budek, yang tuli, bukan pula yang ghaib. Sebaliknya, innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian menyeru Allah zat yang maha mendengar, lagi maha dekat. Kalau Allah maha mendengar, nah tadi pelajaran kita sama, maha mendengar. Untuk apa teriak-teriak? Cukup dengan berbisik, itu sudah kedengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum, dan Allah itu bersamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud bersamamu adalah pendengarannya, bukan zat Allah. Zat Allah istiwa di arasy, nanti akan kita sampaikan.
Ya. Yang bersamamu di sini adalah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita kembali bahwa berdoa, berzikir cukup dengan berbisik. Tidak usah mengeraskan suara, apalagi pakai pengeras suara, karena itu hanya akan mengganggu. Jadi pengeras suara itu cukup untuk azan dan iqamah, ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana itu takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kok dikeraskan? Bagaimana itu talbiyah? Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul, la syarika lak. Bagaimana itu? Nah, kita perlu tahu kaidah usul fiqh. Ya. Kaidah ini rumus yang dirumuskan oleh para ulama dalam ilmu usul fiqh. Ya. Di antara rumus itu adalah ada dalil am, ada dalil khos. Dalil am adalah dalil umum. Dalil khos adalah dalil khusus. Sepanjang tidak ada dalil khusus, dalil umum tetap berlaku. Rumusnya begitu. Ketika datang dalil khusus, sementara dalil umum tidak berlaku. Paham? Ini rumus dalam kaidah usul fikih. Ya. Saya ulang. Sepanjang tidak ada dalil umum, sepanjang tidak ada dalil khusus, dalil umum tetap berlaku. Tapi ketika datang dalil khusus, sementara dalil umum tidak berlaku. Nah, Al-A'raf 55 dan 205 itu dalil umum. Kapan berlakunya? Ketika tidak ada dalil khusus. Kalau ada dalil khusus, Al-A'raf 55 dan 205 sementara tidak berlaku. Nah, terkait dengan takbir, Idul Fitri dan Idul Adha, itu ada dalil khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mengeraskan suara dalam bertakbir. Begitupun talbiyah. Ketika kita sudah berada di miqat, kalau kita gelombang pertama, kita ke Madinah dulu. Lalu dari Madinah, kita miqat, kita Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Ya, kita berniat di situ umroh. Ya, ketika mobil kita, sekarang udah kereta api ya, dulu mobil. Mobil kita sudah menghadap ke Makkah, ya, pakaian ihram sudah terpasang, kita berniat, setelah itu kita baca talbiyah, keraskan suaramu walaupun sampai serak, kata Nabi. Ada dalil khusus. Nah, kecuali wanita tetap berbisik. Yang disuruh mengeraskan suara itu hanya pria, laki-laki. Ataukah kita di gelombang kedua, miqat kita di Qarnul Manazil atau dari yang lam-lam. Biasa para mugari mengingatkan, kita sudah mendekati miqat, siap-siap. Nah, begitu sampai di miqat, kita berniat, nah, lalu kita bertakbir. Nah, itu ada dalil khusus. Kenapa kita mengeraskan suara dalam membaca talbiyah? Dua ini saja yang ada dalil khusus. Selesai sholat 5 waktu, tidak ada dalil khusus untuk mengeraskan suara, baik berdoa maupun berzikir. Apalagi dalam keadaan yang lain-lain. Nah, jadi kita beribadah menunggu dalil. Jangan ibadah dulu baru nyari dalil, tidak begitu. Ya, nah, ini namanya beramal soleh yang sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, inilah pelajaran kita pada malam ini. Ya, di nomor E ini adalah pertama ada dua sifat Allah. Pertama as-sama, Allah itu mendengar. Yang kedua al-basar, Allah itu melihat.
Ya, ini termasuk sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada zat Allah. Jadi Allah itu tidak pernah budek, Allah itu tidak pernah buta, Allah itu selalu mendengar, Allah itu selalu melihat. Ya, dan sifat Allah ini, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk, dan melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Orang zikir ganggu orang sholat. Ya. Ada orang sholat ganggu orang zikir. Terbalik ya. Contoh. Saat jamaah habis dia sholat, berjamaah sendiri berisik. Ganggu orang zikir itu gimana? Oh gitu. Ya. Saya paham. Ya. Kalau kasus pertama tadi sudah kita sampaikan ya. Orang berzikir tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Nah, kalau terbalik gimana? Orang yang sholat ganggu orang berzikir. Orang yang sholat di belakang itu karena dia masbuk, terlambat. Ya, kadang-kadang ya perut kita ini tidak bisa diajak kerjasama. Tadinya nggak ada apa-apa, begitu hayya 'ala sholat, muncul sakit perut. Ya, ke kamar kecil dulu, itu pun nggak sebentar, lama lagi, udah komat orang baru selesai. Ya, rupanya masuk angin, ya, kembung gitu. Jadi sehingga telat, dia bikin jamaah yang kedua. Ya, dia bikin jamaah kedua, tentu dia kalau maghrib, isya dan subuh dia mengeraskan suara. Terganggu kita berzikir. Nah, kita tanya dulu, mana yang lebih utama, sholat dengan berzikir? Tentu sholat lebih utama. Jadi kita memaklumi mereka, kita memahami mereka, mereka melaksanakan sholat wajib, sementara kita berzikir cuma sunnah. Mereka maklumi kita juga. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ya, kalau jemaahnya cuma 1-2 orang mungkin pelan-pelan saja ya. Iya, betul. Ya, ini juga masukan kepada yang suka sholat telat, terlambat, boleh menjaharkan tapi pelan-pelan juga. Ya, tidak perlu dikencang-kencangkan. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya seputar sama dan basar, mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu ya. Silakan muadzin, menunggu pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Basar dengan basir itu ya. Oh, nama orang. Ya. Nama orang Basir. Ya, bisa terambil daripada sifat Allah Basir itu. Ya. Tapi jangan kita beranggapan dia sama dengan Allah, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi kita boleh meminjam ya nama Allah menjadi nama kita dengan syarat didahului dengan abdun. Ya. Abu Bakar Basir. Sebentar dulu, Pak. Ya. Allah. Siapa nama anaknya? Namanya Allah, enggak boleh. Ya. Namanya Abdullah. Siapa nama anaknya? Namanya Rahman, enggak boleh. Namanya Rahim, enggak boleh. Tambah Abdun di pangkal. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, boleh. Ya. Nah, tapi kalau Basir itu sifat Allah. Ya. Jadi maka tidak perlu kita tambah Abdun di awalnya, Abdul Basir gitu ya. Ya, kalau ditambah boleh, ya, tanpa ditambah pun tidak masalah. Karena itu sifat Allah, ya. Karena dalam nama ada sifat, tapi dalam sifat kadang-kadang cuma sifat doang, ya, tidak ada nama, gitu ya. Wallahu a'lam. Yang lain ada lagi? Ya, cukup. Ada lagi, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dia mengaji di rumahnya apa dalam masjid? Dalam masjid. Ya. Ya. Pakai pengeras suara lagi? Iya.
Iya, iya, iya. Ya, betul sekali. Apalagi masjid berdekatan. Masjid yang satu sudah azan, masjid yang satu masih ngaji. Ya, ini akan saling terganggu. Hah? Ya, dalam masjid yang sama. Apalagi dalam masjid yang sama, kalau sudah kedengaran azan, melihat orang azan, jangan melanjutkan ngaji, di stop. Iya. Kalau mau melanjutkan ngaji, jangan kencang-kencang, berbisik saja. Mungkin dia melanjutkan hafalannya, murojaahnya. Ya silakan dengan berbisik, tidak boleh mengeraskan suara karena mengganggu azan. Azan itu untuk didengarkan, dan untuk dijawab. Ya, maka kalau kita ngaji, stop ngajinya ketika kedengaran azan, begitu seharusnya. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini makanya kita perlu sama-sama ngaji, ya, ngaji dengan ulama, ngaji dengan umara, sekaligus RT RW-nya harus ikut ngaji, ya, DKM-nya ikut ngaji, lalu kita duduk satu meja, kita bermusyawarah. Nah, bagaimana ini cara kita beramal ibadah supaya kita tidak saling mengganggu? Bisa kita musyawarahkan sebenarnya. Nah, tapi kan itu kita belum semuanya terlibat ngaji, ya. Apalagi ngajinya, ya, banyak yang tua-tua saja, yang muda-muda kadang-kadang malas ngaji. Ini yang kita prihatinkan. Jadi ngaji ini belum merata. Apalagi masih ada embel-embel Wahabi, ya. Wahabi seakan-akan hantu, menjadi momok, ya. Orang lebih takut kepada Wahabi daripada kepada PKI. Ya, kepada PKI orang nggak takut, padahal jelas menumpahkan darah, ya. Tapi Wahabi orang takut sekali, ngeri sekali. NKRI terancam dengan Wahabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini makanya kajian kita, dakwah kita tersendat-sendat. Akhirnya cara keislaman kita masih jauh dari tuntunan syariat, tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi PR kita ke depan bagaimana supaya Pak RT ikut ngaji, Pak RW ikut ngaji, Pak Lurah ikut ngaji, supaya pemahaman kita sama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka dengan demikian tidak ada lagi suara-suara yang mengganggu itu. Itu harapan kita ke depan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Solusinya yang tadi itu, Ustaz, apakah perlu tegur orang yang ngaji itu apa bagaimana, Ustaz? Ya, tegurnya tentu dengan musyawarah. Tidak mungkin kita tegur di depan orang ramai, enggak mungkin. Kita pegang tangannya, kita bicara pelan-pelan bersama DKM, gitu. Ya, caranya begitu. Ya, tidak mungkin ditegur di depan orang ramai, nanti dia tersinggung. Gitu. Enggak boleh, gitu ya. Nah, adab menegur orang, ya, empat mata, ajak empat mata. Syukur-syukur kita ajak makan dulu, sedang makan baru kita sampaikan, gitu ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.